contoh ya, waktu dia masih 50, spike-nya muncul, habis itu dia sempat masih nggak kemana-mana sih, masih di bawah 54, baru dia breakout dan kenceng banget naiknya. Contoh lain, INCF. Muncul spike ya, tapi butuh beberapa bulan tuh harganya naik. Ya, at least kita bisa ikutan lah beberapa candle gitu kan, lumayan ya kalau misalnya dapat duit itu lumayan. Contoh lain, kalau yang ini kasusnya adalah ketika dia turun spike-nya. Jadi muncul spike dia turun. Ini biar adil nih, jadi nggak cuma muncul spike dia naik, ini muncul spike dia turun. Karena yang tadi saya bilang bahwa spike pada frekuensi analyzer ini nggak menunjukkan bahwa harga akan langsung naik. Dia hanya menunjukkan bahwa ada transaksi yang besar. Nah, transaksi besar ini tertunjuk di frekuensi analyzer-nya ada spike, tapi harganya malah turun. Sehingga kita harus ingat ya, menggunakan price action ataupun indikator lainnya, sehingga kita nggak terjebak. Contoh lain, RMKE. Nah, tadi RMKE spike-nya naik. Sekarang ini spike-nya turun. Terutama spike-nya lagi di atas ya. Ini karena RMKE saya juga ada, dan saya pantau waktu itu. Tiba-tiba dia ngedrop. Di sini ini udah mulai menunjukkan adanya spike. Nah, kita bisa paduin dengan tentu support resist lah. Kalau misalnya dia jebol, maka kita tinggal exit. Itu ya, ini muncul spike, lalu ternyata dia malah ARB sih RMKE ini. Gitu. Jadi spike tidak selalu menunjukkan bahwa harga akan naik. Spike bisa juga menunjukkan harga turun. Sehingga kita perlu memadukan dengan indikator lain ataupun dengan price action-nya. Contoh lain KRYA, terutama untuk saham-saham yang ARB lah ya. Ini begitu muncul spike, besoknya jebret ke bawah. Contoh lain, AMAR. Ini muncul spike, dia padahal masih sideways. Langsung jebret turun ke bawah. Sini ya. Jebret turun ke bawah. Contoh lain, BBYB. Dia muncul spike saat dia lagi sideways. Ternyata dia jebret ke bawah, bukan malah jebret ke atas ya. Sehingga kita harus memahami dengan benar-benar sebenarnya penggunanya itu seperti apa. Jangan lupa harus adanya konfirmasi. Jadi kesimpulannya, ini saya ambil kesimpulan ya, bahwa si frekuensi analyzer ini bukanlah sinyal entry dan exit. Jadi bukan begitu muncul spike terus kita entry atau muncul spike langsung exit, enggak ya, karena tidak menjadi sinyal entry exit. Kita harus paduin, harus disertai konfirmasi price action atau indikator-indikator lainnya. Kalau saya tadi pakai HKHI, dan lebih efektif digunakan pada saham yang sedang sideways, juga saham zombie atau saham yang di 50 yang kayak tadi saya contohin, si BNBR, Dewa, Kars ya, seperti itu. Oke, sudah selesai, Ci? Oke. Thank you Julie untuk pembahasannya, sangat menarik. Mungkin ini ada kalau ini ada beberapa teman yang nanyain saham nih, bisa dibantu liatin kali ya Jul? Boleh Ci. Oke, ini coba tadi saya lihat tadi ada yang misalnya saham untuk saham MNC, katanya apakah ini cukup efektif untuk saham MNC? MNC-nya apa nih? MNCF? Oke, kita mungkin bisa cek dengan Behit ya. Ya, kebetulan memang nanyanya Behit nih. Behit. Iya. Oke, ini ada yang trace hand juga nanti ya. Ini contoh Behit, frekuensinya jadi kita ngambilnya kejadiannya saat dia yang lagi sideways ya. Karena seperti yang tadi saya jelasin bahwa dia tidak begitu efektif digunakan saat mungkin rame atau harganya lagi naik. Sehingga kita lihatnya kejadian-kejadian saat dia lagi sideways. Contohnya seperti di sini untuk Behit, dia ada spike-nya terlihat di sebelah sini. Kalau saya padunya dengan HKHI, maka disinilah HKHI-nya. Harganya bergerak naik.
Makanya ini juga menjadi rekom kita waktu itu nih, si Bohit ini. Dan memang naik kan harganya. Oke. Jadi bisa ya, di MNC itu bisa digunakan. Semua saham bisa digunakan, cuma kita penting nggak salah aja cara penggunaannya. Nah, ini ada juga nanyain tentang saham Bimantara ya. Kebetulan masih sama-sama grup MNC ya. Dan Bimantara aku lihat lagi sideways cukup lama nih, bolak-balik di sini aja. Apakah udah Bima ya, Ci ya? Iya, BMTR. BMTR spike-nya udah lewat sih ya. Udah lewat ya? Di sebelah sini nih. Iya. Bulan. 3 bulan lagi. Oh, bulan yang uang sebelum dia naik kencang itu ya? Iya. Oke. Price action-nya kan ininya di sini ya. Oke, ini kalau sekarang masih flat aja ya berarti? Iya, sekarang masih flat aja nih. Telepon dulu LKH, Pak, tolong Pak. Tenang, ini pasti naik. Tinggal tunggu waktu. Kan dia lagi beres untuk mergernya, jadi perlu waktu untuk ya lagi dikerjain ininya dulu. Jadi Betul. belum sahamnya nanti akan bergerak sesuai newsnya nanti keluar. Ini ada Pak Julianto yang resen ya, mungkin kita bisa akomodasi. Pak Julianto, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Halo. Selamat siang, Iya. Ci. Siang. Ya. Saya mau nanya, ini ada spike besar di MLPL kemarin teman saya bilang sama MPPA, coba tolong dilihat. Itu aja, terima kasih. Oke, makasih Pak. MPPA ya, sama MLPL ya. Iya. Bentar ya, internet saya kayaknya agak-agak. Iya. Kadang-kadang soalnya suka hilang juga tadi suaranya. Sedikit hilang. Tuh, ada spike-nya di MLPL ya. Cuma seperti yang saya bilang tadi, dia ada spike, cuma belum tentu harganya akan naik. Sehingga kita perlu konfirmasi price action. Jadi kalau dia udah muncul nih, price actionnya dia breakout, berarti iya, oke, kita bisa ikutan. Kalau yang MPPA juga ada spike, ini harganya lagi sideways, maka kita tinggal menunggu adanya konfirmasi. Dia breakout atau enggak. Kalau dia malah breakdown, maka ini spike-nya spike untuk turun ke bawah, bukan untuk naik. Jadi ingat harus ada konfirmasinya. Boleh tahu Ci, berapa support resist masing-masingnya itu? Support resist masing-masing. Itu di sebelah kiri ada? MLPL saran saya sih ketika dia breakout di sini nih. 161 sebelah sini nih. Kalau supportnya di sebelah sini ya, di area 147, 142. 147 nih. Iya, makasih Ci. Oke, makasih Pak Juli. Sama-sama. Tadi MPPA-nya belum ya? MPPA. Untuk MPPA-nya saran saya kalau dia udah breakout 206. Kalau supportnya ini di 173. Oke. Ini ada juga bisa liatin BRIS gak? Katanya udah lama gak bergerak. Sorry Ci, tadi suaranya keputus-putus. Oh, Internetku loading. BRIS katanya nih ada yang nanya BRIS. BRIS ya? Untuk BRIS ini muncul spike tapi kondisinya enggak ini sih ya. Tunggu aja sampai ada konfirmasi. Kayak sebelah sini kan ada spike juga nih. Coba konfirmasinya kan ketika dia udah breakout. Jadi tetap harus tunggu konfirmasi aja. Ini memang ada spike. Yang penting kita jangan terlalu terburu-buru entry-nya.
kita tunggu konfirmasi aja. Begitu dia udah mulai breakout, dia muncul higher high candlenya, maka kita ikutan. Jadi nggak perlu terburu-buru. Kalau memang harganya akan naik, kita tetap akan bisa cuan gitu. Oke. Contoh kan kayak yang sebelah sini ya, dia udah breakout, mungkin candlenya tinggi banget, tapi kan nggak langsung naik terus. Dia akan koreksi dulu. Nah, kita bisa ikutan saat dia lagi koreksi. Oke. Menunjukkan transaksi bukan. Mana sih WinR ya? WinR saham masih aktif ya tuh saham, kayak lama nggak denger. WinR kayaknya udah. Terus ini sambil kita loading chat ya, ada yang nanya win-nya berapa persen dan gagalnya berapa persen, bagaimana trailing stop-nya. Wah, WinR sepi banget tuh kan. Waduh. Ini nunggu aja kalau udah ada volume, sama ya kayak tadi saham-saham yang tidur. Iya, ini saham tidur. Apa tuh tadi YNCF ya. Jadi tunggu aja protection-nya udah ada, dia breakout udah mulai bikin higher high, maka kita bisa ikutan. Kalau yang tadi ditanya ininya ya win rate-nya ya Ci ya. Jadi kalau pakai tools ini, pakai indikator ini, winning rate-nya berapa? Kalau saya mau bilang ya, sebetulnya semua tools, semua indikator, kita nggak bisa bilang tentang winning rate-nya. Karena ibaratnya tuh begini, pernah nggak teman-teman bertanya, kalau kita pakai indikator MACD, winning rate-nya berapa? Atau kita pakai moving average, winning rate-nya berapa? Kita pakai stokastik, winning rate-nya berapa? Itu semua indikator dan tools itu ibarat kalkulator. Ya, sebuah alat gitu ya, alat untuk menghitung. Misalnya kita mau mengerjakan suatu persamaan matematika, aljabar lah gitu ya, yang paling kompleks dan paling rumit. Dan kita perlu sebuah tools. Tools itu adalah indikator ataupun tools lainnya. Jadi kita nggak bisa nanya, ini kalkulator winning rate-nya berapa? Tergantung dari kita sendiri, kita sistemnya seperti apa. Karena semua pengaruh, ada psikologis, ada money management. Kita pakai tools yang sama nih ya, misalnya dari seorang gitu, atau 10 orang aja deh, nggak usah banyak-banyak. Pakai tools yang sama, pakai modal yang sama, tapi hasilnya bisa beda. Atau pakai trading plan yang sama sekalipun. Jadi misalnya toolsnya sama nih, si frequency analyzer. Kita kasih stop loss sekian, entry sekian, exit sekian. Saya yakin di antara 10 orang itu dengan indikator yang sama dan trading plan yang sama, hasilnya pasti akan berbeda. Ya, karena rezeki di tangan masing-masing. Jadi nggak bisa ditanyakan juga winning rate-nya berapa. Cuma sejauh ini, kalau selama kita, kalau mau ditaruh sebagai angka lah, kalau teman-teman entry-nya benar, manajemennya benar, saya rasa cukup tinggi ya, bisa 80-90%. Kalau teman-teman cara penggunaannya benar dan money manajemennya benar. Lihat aja dari saham-saham yang tidur tadi, kayak Dewa dan segala macamnya, itu semua pada naik. Ada nggak yang begitu muncul spike turun? Ada. Tadi kan saya tunjukin juga ya. Jadi jangan, biar adil, nggak hanya nunjukin yang naiknya doang, tapi saya nunjukin yang turunnya juga. Jadi hati-hati dengan penggunaannya. Kalau yang pinter, misalnya nih dengan tools yang sama dan trading plan yang sama, dia pasti akan cut loss langsung. Misalnya muncul spike, dia spekulatif nih, beli. Ternyata malah turun. Akhirnya jadi cuan yang ada, dia yang profit, dia mungkin begitu, dia disiplin. Ada yang nggak disiplin. Jadi tergantung ya dengan psikologis masing-masing juga masalah winning rate itu. Kalau saya bilang winning rate saya tinggi, tapi kalau teman-teman pakai, bisa nggak winning rate-nya sama? Gitu. Kan beda ya. Nanti saya bilang winning rate saya 90%. Begitu teman-teman pakai, saya 10% aja nggak nyampe, gimana nih? Pattern-nya jelek ini. Gitu ya, ibaratnya seperti itu. Sama kayak teman-teman menggunakan moving average. Saya pakainya cuma saat uptrend, dan winning rate saya misalnya 100%, karena saya pakainya lagi uptrend, apalagi setelah uptrend. Terus teman-teman pakainya malah stokastik misalnya, atau pakainya mungkin moving average juga sama, tapi ternyata money manajemennya lain. Dan atau ternyata trennya udah berubah, saya udah ubah, nggak pakai lagi moving average, teman-teman masih pakai moving average. Lalu saya punya winning rate
dia 80%, teman-teman winning rate-nya ketika pakai MA dan karena udah kondisinya sideway misalnya atau downtrend, tapi tetap kekeh pakai moving average, lalu teman-teman malah nggak cuan, malah loss banyak. Apakah itu, maksud saya nggak adil gitu ya untuk si indikatornya itu. Jadi nggak cuma frequency analyzer, nggak cuma tools ini, tapi berlaku untuk semua hal, semua indikator dan semua tools. Berarti yang pakai harus bisa technical juga dong, minimal ngerti technical dasar. Iya. Jadi kalau orang Minimal ngerti. Iya, jadi kalau orang yang benar-benar zero atau baru di market, mungkin ntar malah bingung kalau misalnya ini. Jadi harus belajar technical dulu ya. Jadi mengerti, minimal ngerti support resist, ngerti cara membaca tren dulu kali ya. Trennya kira-kira mau nge-breaknya di berapa. Jadi baru bisa ngebantu gitu loh. Kalau yang kayak tadi ibu-ibu, ada satu tuh temen aku Burani yang tadi izin live itu, dia bener-bener gak bisa technical sih, jadi kalau dia mungkin pusing. Terus ada juga yang nanya mengenai saham yang tidur, emang masih ada ya? Kabak kan masih ada, Kabak katanya jual, coba ya sama apa sih nih?